Halo semuanya, selamat datang di channel AMS Service. Video kali ini melanjutkan video kemarin ya, untuk menggunakan modul step down ini agar bisa digunakan untuk solder. Tapi sebelum itu, karena kemarin pengujian MBR-nya tidak akurat, karena ternyata untuk modul voltmeter ampermeter yang menggunakan R-shunt tambahan itu harus menggunakan input ground yang berbeda dengan ground yang diukur. Dan ini untuk sementara saya menggunakan baterai dan step up untuk menyalakan modul ini ya. Oke, langsung aja kita tes lagi MBR-nya di tegangan 1,8 volt menggunakan resistor untuk simulasi short. Oke, ini terbaca 4,5 ampere ya. Ya bagus ya, cukup bagus untuk sebuah adaptor 70 watt. Dan ini di tegangan 3,7. Oke, dapat 9 ampere ya, lebih bahkan. Dan ini real. Dan ada satu hal lagi yang saya ralat dari video kemarin, ternyata soket gagang T12 sama gagang 936 itu berbeda ya. Sekilas sama, apalagi pas nempel di mesin ya kelihatan sama kan bedanya, cuma di ukuran soket T12 lebih kecil. Saya kira sama kemarin pas saya mau coba, loh kok beda ternyata. Dan saya beli soket yang untuk 936, namanya soket CB. Dan kalau ada yang tahu nama untuk soket gagang solder T12, tolong ditulis di komentar ya. Dan sebelum merakit soldernya, saya mau nunjukin rangkaian untuk otomatisnya dulu. Oke, ini di aplikasi Every Circuit ya. Dan ini rangkaian untuk solder otomatisnya. Jadi rangkaiannya simple aja ya, cuma 2 transistor, 3 resistor, 1 kapasitor, dan 1 relay, dan 1 buah sensor tilt switch. Ini untuk pengganti soldernya sama saya menggunakan LED ya. Dan mungkin saya tidak perlu menjelaskan cara kerja dari rangkaian ini, karena saya rasa yang berkunjung ke channel ini tidak untuk belajar elektronika, atau mungkin sudah pada ahli semua ya. Jadi simpelnya rangkaian ini akan menghidupkan solder ketika diangkat, dan saat didiamkan atau tidak digunakan, solder akan otomatis mati sendiri dalam beberapa waktu yang ditentukan. Lamanya waktu solder ini mati bisa diatur lewat kapasitor atau resistor yang terhubung ke resistor 1 ya. Sebenarnya ada rumus untuk menghitungnya, atau nanti saya kasih tahu saya pakai kapasitor berapa, yang ukuran berapa, dan delay matinya itu berapa menit. Oke, kita ke gagang solder lagi ya. Ini di konektor soldernya sudah ada angka 1 sampai 5. Tapi entah kenapa ini yang angka satunya ada di kanan dulu ya. Untuk gagang solder T12 itu angka satunya di kiri. Tapi tata letak untuk elemen sama. Yang di kanan lubang 12 untuk elemen, dan yang di kiri 12 untuk sensor tilt switch. Kalau untuk solder 936 yang kiri itu untuk suhu ya, sensor suhu. Dan yang terakhir di bawah itu untuk ground, untuk ke bodinya. Karena saya pakai tegangan DC, yang ground tidak usah dipasang. Oke, langsung saja ke perakitannya. Ini untuk rangkaiannya saya pakai project board dulu ya, dan nanti akan saya rangkai di PCB. Jadi semua modul, adaptor, dan semua rangkaian yang saya buat jadi satu di PCB, supaya tidak ada banyak kabel yang kesana kemari ya. Dan untuk penyambungan ke relaynya sesuai yang di skema tadi ya. Satu output dari modul ke saklar yang ada di antara coil relay, bisa positif modul atau negatifnya bebas. Dan output modul satunya ke soket. Lalu yang saklar satunya yang ada di relay, pilih yang normally on dan sambung ke soket. Cara ngeceknya pakai AVO, mana kaki yang terhubung berarti itu kaki yang normally on. Oke, ini sudah terpasang ya soldernya.
Saya set tegangan ke maksimal dulu karena saya memakai adaptor 19 volt, jadi sebenarnya ini masih kurang ya meskipun di set maksimal. Dan kemarin saya sudah bilang kalau harusnya pakai power supply yang 32 volt ya. Mungkin 24 cukup ya, tapi nggak tahu sih. Yang aman 32 aja. Dan ini kalau pakai adaptor 19 volt, modulnya cuma bisa menghasilkan 17 volt. Ya, ini 17 volt, 8. Ini soldernya sudah terhubung. Nah, ini sensornya saya angkat langsung hidup ya. Dan ini tegangannya sudah tidak nambah lagi ya, udah mentok segini. Tapi ini sudah panas sebenarnya, segini sudah bisa buat nyodar-nyodar yang ringan-ringan aja. Tapi masih belum maksimal dari kemampuan solder ini ya. Belum bisa ke kemampuan maksimalnya. Dan ini bisa dilihat elemennya sudah memerah ya. Di tegangan 17 volt dan arus 1 ampere. Ini lampu meja saya matikan supaya terlihat, tapi lampu di ruangan ini cukup terang ya, tidak begitu terlihat merah jadinya. Kalau di kegelapan ini merah banget teman-teman. Nah, kelihatan merah ya. Dan sebenarnya rangkaian otomatis ini kurang begitu cocok ya untuk gagang solder 936. Karena dari suhu dingin ke panas memerlukan waktu yang lebih lama dari elemen solder T12. Karena elemen T12 itu elemen sama mata soldernya jadi satu, jadi padat, tidak ada rongga. Jadi panasnya dari mata soldernya itu lebih cepat dari gagang solder tipe 936 series ya. Karena tipe 936 ini banyak rongga. Dari elemen ke keramik, keramik ke mata solder itu banyak rongga, jadi merambat panasnya itu agak lama. Tapi kekurangan yang ada di solder T12 itu ada di harganya. Kalau mata solder T12 rusak itu kan harus ganti sama elemen, otomatis harganya mahal. Yang paling murah aja di atas 50.000. Dan untuk tipe 936 ada yang 5 ribuan ya, jauh banget bedanya. Dan sebenarnya saya sudah buat rangkaian yang khusus buat solder 936 maksud saya di aplikasi EveryCircuit. Tapi sayangnya komponennya belum beli karena di konten ini niatnya cuma bikin semacam replika untuk solder T12 saja. Mungkin di konten lain saya akan buat replika dari solder 936 dengan prinsip kerja yang sama. Mungkin modal 50.000 aja udah jadi ya. Kalau beli itu harganya bisa masih ratusan ribu kayaknya sekarang. Oke, kita coba untuk menyolder ya. Kita rakit, kita pasang mata solder. Walaupun pakai adaptor 19 volt masih kurang, tapi ini masih bisa digunakan teman-teman. Oke, kita coba soldernya ya. Yang terpenting dari solder itu panasnya di ujung dan timahnya nempel di ujung ya. Nah, seperti ini. Ini saya pakai mata solder yang full tembaga murni. Kalau mata solder seperti ini dipakai di solder listrik itu kepanasan ya, langsung gosong mata soldernya. Timahnya jadi tidak mau nempel. Oke, ini ada PCB ya. Kita buat untuk melepas komponen. Nah, ini sudah bisa buat nyolder walaupun pakai tegangan 19 volt inputnya.
Oke, kita coba lagi ke PCB yang lebih keras ya, lebih besar-besar. Nah ini kaki pendingin ya. Buat nolder kaki pendingin sudah bisa, tapi agak lama durasinya, agak ditempel ya. Nah ini kaki MOSFET, cukup cepat kalau ke kaki MOSFET ya, masih bisa. Nah ini kaki pendingin teman-teman, harus ditempel dulu ya, baru leleh. Nah kan baru leleh. Mungkin tambah 2-5 volt lagi sudah panas banget ini ya. Oke, mungkin gitu aja untuk part kali ini. Dan di part selanjutnya saya akan membuat pembatas arus agar modul ini aman digunakan untuk mengecek HP ya. Dan saya akan memasang ampermeter analog di modul ini. Kenapa pakai analog? Karena biar lebih mudah untuk analisa kerusakan. Jadi kalau pakai yang digital kayak gini aja itu bisa, tapi akan lebih mudah kalau pakai yang analog. Dan kalau ada yang tanya kenapa nggak dibikin satu video aja, ya karena saya nggak fokus di YouTube aja kan. Saya pagi sampai sore itu kerja dan malam istirahat harusnya. Tapi ini saya sempatin lembur untuk membuat alat ini ya. Dan bisa dilihat ini benar-benar tengah malam ya, masih mainan solder. Belum lagi ngedit videonya sampai pagi. Kenapa jadi curhat ya? Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di part selanjutnya.